Gua tuh dulu Kak jadi ART Kak. Wih, gila, ART bentukan kayak gini? Iya, Serius justru lu ART? serius. Oh. Ini siapa? Shh, jangan berisik ya katanya. Tunggu. Aduh, saya mau nih. Aduh, saya mau sampai kayak gitu, sampai ngos-ngosan gitu Kak. Denger. Oke, kita sebut aja Anya. Anya di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya, tapi disclaimer dulu. Cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, melainkan hanya untuk jadi pembelajaran semata karena cerita ini khusus untuk yang sudah menikah. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, jangan nonton cerita ini, di skip dulu. Dan ambil yang bagus-bagusnya, yang buruk-buruknya kalian hempaskan. Kalau buruk semua, jangan diambil. Bijak aja dalam menonton ya. Namanya juga kita udah dewasa. Kita hanya sharing pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman si Anya ini jangan menimpa kepada kalian semua. Lo pengen cerita apa di diare kali ini, Anya? Boleh di-share? Oke. Lebih enak panggil gua aja ya Kak? Gue lu aja. Iya, lebih luwes ya, Iya, luasa ya lebih gitu ya lega, Kak. lebih enjoy. Lebih apa keluar. Keluar. Lo mau nyender, mau tiduran, mau rebahan juga boleh. Boleh. Boleh, Wow. kalau lu mau rebahan ini kita bisa naik loh Oh, kakinya. iya. Ntar gua geser Jadi jadi lebih- kayak tiduran. iya, lebih ini enak premier ya. saya kayak nonton. Oke, siap. Kayak nonton Gue jadi langsung premier. jadi langsung. Masuk tuh barang endorsean. Jadi to the point dulu dong oh ya. Langsung nggak jadi to the point dulu. Iya, ada cerita apa sih Anya nih di diare Iya, kali ini? jadi gua tuh dulu Kak jadi ART Kak. Wih, gila, ART bentukan kayak gini? Iya, Serius justru lu ART? serius. Oh. Itu jadi ART waktu itu pas setelah saya bercerai 2 tahun. Oh, lu Iya. apa kepikiran jadi ART karena lu maksudnya ada background kuliah, sekolah makanya jadi ART atau gimana? Enggak, kan waktu itu kan ya flashback ya Kak dari cerita dulu gitu kan. Sebelumnya kan sama suami bercerai. Nah, di situ udah down banget kan gua Kak. Ya udah kayak terpuruk gimana. Nah, di sini kan kerjaan memang belum ada. Ya kan, udah cari-cari info ke temen sana sini, wah udah down tuh nggak ada nih. Ada temen informasi gitu, ke gua gitu Kak. Ini mau nggak jadi ART, katanya ini buat ngisi-ngisi uang waktu aja gitu kan. Cuman untuk batu loncatan. Betul. Nah, udah ya gua ambil dong. Ya udah gua ambil. Pertamanya memang pas udah langsung ngelamar itu kan udah langsung ya, udah ketemu ibunya sama bapaknya dong. Udah gitu langsung dia bilang, Mbak katanya boleh pakai hijab nggak mulai besok? Disuruh pakai hijab. Iya, kan pertamanya saya nggak tahu ya, memang peraturan seperti itu gitu ya. Nah itu gue langsung besokannya pakai hijab lah, udah. Udah setelah itu mulai kerja biasa kan, mulai. Nah sudah itu pas lagi habis sholat zuhur gitu ya, kan otomatis kalau hijab itu dibuka dong, ya kan, wudhu gitu ya, ya hijabnya dibuka. Nah dari situ bosnya ngeliatin gua terus loh Kak. Si yang cowok lah ya, bukan yang cewek kan? Bukan. Nah ngeliatin, jadi merhatiin gitu kan, dari situ merhatiin kok matanya beda banget, dari pokoknya gesturnya beda deh ke gua gitu kan ya Kak. Oh ini kenapa ya kok genit banget gitu kan, nggak biasanya kan dari awal manis banget gitu Kak ke gua gitu ya, kayak ya menganggap ya maaf ya, mungkin itu pekerjaan dianggap hina ya Kak. Iya, setiap ibaratnya orang tuh punya bawahan lah gitu. Betul, iya jadi ya setiap orang tuh menganggapnya oh itu ART gitu kan, jadi hina banget gitu ya. Kadang-kadang ngobrol aja nggak mau gitu kan. Betul, jadi untuk menatapnya aja ogah gitu. Namanya kita atasan sama bawahan beda, beda kasta, beda apa ya dong, ya kan. Nah di situ udah mulai merhatiin, kata gue kenapa ini kok dari gesturnya beda banget, ya udah kan, udah. Nextnya udah sehari sampai seminggu gitu kan. Nah pas 2 minggunya itu, jadi ada apa sih namanya perkumpulan banyak tamu-tamu nih ceritanya. Nah di situ kan udah banyak tamu, otomatis kerjaan banyak dong. Udah mulai cuci piring gitu Lu kan. cuma sendiri kerjanya? Iya, sendiri. Jadi gue tuh ngerjain semua Kak. Jadi semua cuman masak doang, yang enggak paling si ibunya aja gitu yang suka. Soalnya kalau masak tuh beda tangan katanya. Biasa kayak gitu ya. Jadi gue lebih ada pengalaman lah. Tuh. Nah, pas lagi ada tamu itu, di situ udah ada tamu tuh, jadi otomatis kerjaan banyak dong. Nah, di situ gue disuruh nginep. Nah, sama si bosnya. Mbak katanya ntar nginep ya, soalnya nih kerjaan banyak gitu kan. Soalnya tamu-tamu udah datang dong, dari luar kota datang semua gitu kan. Ya udah gitu, ya udah gue ngikutin lah dari bosnya itu kan. Nah
Udah gitu pas gue langsung kecapean mungkin ya Kak, gue kecapean udah langsung tidur gitu kan. Biasa kan tidurnya tuh biasa di khusus tuh kalau kamar tuh yang khusus kayak ART gitu ya. Kalau ini enggak, biasa aja gitu kan. Jadi enggak terlalu sempit, ruangannya juga ya sedang ya kayak gitu. Nah, dalam keadaan apa sih namanya? Lampu tuh gelap ya. Terus tiba-tiba saking tadi kerjaan banyak yang gua ngerjain ya Kak ya. Gua udah langsung kecapean, letih gitu kan. Tiba-tiba kok ada yang masuk Kak. Ada yang masuk ke gua gitu kan. Itu lagi sadar apa? Ya maksudnya kita kan udah namanya lelah, udah ngerjain yang tadi tugas yang tadi dong, banyak tamu-tamu segala macam dari luar kota, dari mana. Nah gitu ada yang masuk, gue ketakutan gitu kan, ini siapa gitu kan, jadi samar-samar gitu kan. Terus ternyata kok bos gue gitu, ngapain gitu kan. Terus, nanya dong lu? Iya, ini siapa? Shh, katanya, jangan berisik ya katanya. Maksudnya mau apa sih Pak? Terus udah mulai dari situ, udah nggak usah panggil bapak lah, pokoknya kenapa saya bisa seperti ini kata dia. Saya perhatiin tuh katanya kok kamu beda amat dari ART lain katanya. Kenapa gitu. ya? Lu bedanya kenapa emang? Ya nggak tahu ya, gue di tempat lain juga ditolak Kak. Iya ya. Nggak tahu deh. Tapi itu rambut lu juga bagus loh, rambut lu panjang, enggak extension? Enggak. Itu gimana miaranya say? Udah dari lahir kali ya. Oh, nggak pernah dikuncir ya? Pernah juga. Oh, tapi tebel loh rambutnya. Nggak pernah diwarnain, nggak pernah di smoothing juga. Oh, nggak pernah diapa-apain, dilosin aja gitu iya, ya? Udah aja alami kayak enak gitu. ya? Iya. Tebel banget say rambutnya. Terus Ya, kamu beda banget gitu dari ART iya, yang makanya lain. beda banget. Mungkin dari yang saya tadi cerita tuh dari situ kan udah mulai seminggu, sebulan. Kata dia memang dari sebelumnya udah ada, maaf gitu ya, udah ada yang mencuri, udah apa. Jadi katanya tuh gua tuh di situ jujur. Ya kan, dari sebelumnya memang ada barang-barang yang mewah tuh Kak. Di situ saya simpan dengan baik-baik gitu kan. Nah, di situ katanya beda. Nah, udah mulai di situ katanya udah langsung gue tidur kan di kamar, udah mulai gelap. Ya udah langsung dia tuh udah katanya udah beda. Nah, di situ gue ngerasa kaget banget gitu, maksudnya apa gitu kan. Wah, ternyata itu yang apa namanya pas mulai coba di situ, udah itu langsung dibuka Kak. Apanya? Wah, filmnya dibuka. Punya siapa? Punya itunya, punya majikannya. Udah langsung dibuka. Oh, maksudnya bawahnya? Iya. Terus? Udah nggak tahan Lah kan ya. majikan ceweknya mana? Apanya? Majikan cewek. Justru lagi nggak ada, lagi keluar. Pas sudah itu lagi keluar ke sama temannya gitu kan. Nah, yang gua aneh tuh di situ, itu majikannya itu orang Chinese Kak. Itu yang bedanya itunya gede banget melonnya. Beda dari yang biasa. Maksudnya Dia langsung ngeluarin singkongnya. Iya. Kalau melon mah bulat dong. Oh iya. Singkongnya sorry Kak. Singkongnya gede banget kan. Terus? Biasa Chinese tuh kecil-kecil gitu kan. Tapi Ini orangnya kok- ini gendut. kok beda banget. Orangnya gede. Iya. Maksudnya tinggi gede. Ya lumayan lah, ganteng juga gitu. Umur berapa? Umur 40. Oh, masih Lebih muda lah. loh. Iya. Nah, di situ udah mulai udah dibuka tuh. Kan saya kaget dong ya. Maksudnya kenapa ini Pak? Saya di situ udah mulai suka kamu, katanya udah jujur segala macem katanya. Terus saya juga udah kurang puas sama istri saya gitu kan. Terus udah gitu boleh nggak katanya, udah langsung aja deh katanya gitu kan. Pertamanya memang coba dulu, makanya di situ kaget gua dong. Kok kata gua ini kok gede banget buahnya. Kok singkongnya gede banget kan, beda dari biasanya dong. Nah udah gitu dia minta itu juga. Terus lo gimana? Ya mau lah Kak. Diiming-imingin nggak duit atau apa? Iya, ya enggak ya, soalnya apa? Mungkin kata dia satu kejujurannya itu dari kualitas saya kerja gitu kan, udah gitu maksudnya maksud Bapak apa? Seperti melakukan seperti ini ke saya gitu kan, kata saya suka katanya, suka kamu beda dari ART yang biasa-biasanya gitu kan. Maksudnya dan saya juga nggak mau ngiming-ngimingin uang atau apa gitu kan. Yang penting kamu kerja di sini, kualitas kamu baik, oke katanya. Kalau kamu misalnya anak kamu mau sekolah, saya sekolahin kayak gitu. Sambil dia begitu sambil menjanjikan anak-anak iya, kamu sekolah. Sekolah gitu kan. Ya anak saya juga yang besar udah mau ke ini saya kuliahin katanya gitu kan. Kata saya nggak usah diiming-iming Pak, saya juga cukup hanya untuk seperti ini aja gitu. Kejujuran memang nomor satu ya, namanya kerja gitu loh. Ya udah setelah itu udah kita main di situ udah mulai
dan dia ngerasanya beda banget Kak ke gua. Otomatis yang gua tadi cerita itu dibuka dong, gua singkongnya ya, dibuka yang gua ngerasa kok gede banget gitu kan. Terus lo apain tuh? Terus dia minta itu di jilat segala macem, ya udah gua jilat. Gua Pintunya jilat. dikunci dong. Berarti di kamar ART. Di Iya, kamar tapi iya nggak kecil banget, ruangannya biasa aja gitu. Ya udah, terus dia minta jilat, ya gue jilat. Emang gitu nggak ada kan. CCTV say? Gak ada kalau di kamar. Kalau di ruangan yang lain mungkin ada ya, ruang kerja atau misalnya ruang tamu mungkin ada gitu. Jadi ada khusus gitu, apa CCTV itu khusus gitu, nggak di itu. Terus? Nah mulai dari situ udah langsung kan. Lu nya di baju buka dong? Iya, memang pertama memang pakai baju tidur Kak, pakai baju tidur. Gua kan udah gitu langsung raba segala macem. Ya udahlah di situ mungkin dia ngerasa mungkin sambil dia main tuh sambil ngerasa gitu bahwa kok enak banget katanya gitu. Pakai gaya apa di situ? Hah? Pakai gaya apa kalian mainnya di situ? Gaya dogi Kak. Gaya Iya. Dia lu yang minta apa dia minta? Apanya? Jadi dia awalnya kayak gini, boleh nggak kayak gini gayanya kata dia gitu kan. Ya udah coba aja deh gitu kan kata gua. Ternyata enak juga. Enak banget Kak, makanya dia ngomong gimana? Enak gak? Ya enak lah Pak. Saya juga kan udah lama gitu ya nggak gitu kan. Lu nggak merasakan. mikir nanti si majikannya datang lagi atau gue nanti dipecat gitu? Iya. Nggak ada kepikiran. Kepikiran gitu gue juga Kak, kepikiran banget gimana ya kalau ke gap langsung, bener gak? Waduh udah kiamat deh langsung kayak gitu, gimana ceritanya gue ngejelasin gitu. Terus kata si bapaknya santai aja enggak katanya. Saya tahu kok istri saya pulang jam berapa, misalnya udah apa gitu. Ya udah dikasih pengertian gitu, ya udah kita lanjut dong, makin asik gitu hubungannya ya. Dan dia merasakan juga udah kenikmatan yang luar biasa katanya gitu. Selain gaya apa lagi lu pakai di situ? Waktu itu, nah abis dari kamar itu kita pindah Kak Ke kayak ruang apa sih dapur gitu Kak. Ada dapur kotor dan dapur bersih kan. Ya biasa kayak gitu kan kalau misalnya itu. Nah gue pindah tuh ke dapur yang bersih gitu kan, ke dapur bersih gue ditarik biasa lah ya Kak ya. Tapi udah suruh baju dulu. Pakein baju lagi maksudnya kan. Nggak tahu lah apa sensasi baru atau gimana ya, gue nggak tahu ya Kak. Nah udah gitu langsung dipakai bajunya, terus gue ditarik. Nah di situ kan ada sofa gitu Kak, meja yang lebih dari ini ya tingginya ya. Nah di situ udah kayak di film-film gitu sih Kak. Gimana sih udah mulai kayak gitu. Udah langsung gayanya di situ, pokoknya udah. Maksudnya tiduran atau duduk? Duduk. Jadi kayak meja gini Kak. Kalau misalnya ada tempat minum atau apa kan suka ada ya. Kalau di dapur itu kan. Nah di situ pokoknya gue digendong gitu kan sama dia, terus didudukin. Nah di situ dia mulai posisinya berdiri, guanya kang gitu Kak. Langsung dimasukin? Enggak. Iya awalnya dulu. Iya awalnya cuman dulu, terus gayanya seperti itu gitu. Terus elunya gimana? Sangat. Sangat bisa banget, dibilang Kak. yang paling nafsu apa lu? Yang awalnya dia kan Kak. Yang awalnya dia, makanya kata dia gini, kok enak banget rasanya, beda sama istri saya gitu kan. Kamu punya ini kelebihan katanya, sambil kita sambil bercakap-cakap juga. Gitu emang punya kan? Istrinya kenapa say? Kenapa? Katanya punya istrinya kenapa emang? Katanya sih memang nggak tahu ya. Yang gua tahu ya Kak, ada kayak apa sih nggak bisa memutuskan katanya. Mungkin karena dia cerita ada apa sih atau apa gitu. Jadi penyakit mungkin. Jadi nggak sampai kayak apa, kalau kita tuh nggak memuncak gitu ya kayak. Kalau berhubungan itu nggak memuncak kan, kalau kita kalau udah sampai udah melayang, benar nggak Kak? Kalau itu kan rasanya tuh perempuan ngelayang memuncak, gitu. Udah langsung kayaknya rasanya gimana di awang-awang. Di awang-awang kayak terbang aja gitu kan. Nah itu pas yang di kamar itu dia udah keluar belum atau mana di luar? Iya. Terus dia bilang katanya saya ini di luar kata dia gitu kan. Pas di kamar. Saya mau keluar nih. Aduh saya mau sampai kayak gitu, sampai ngos-ngosan gitu Kak. Yang gue denger. Di luar. Jadi sebelum dia bilang dulu, di mana nih katanya. Saya mau izin dulu ke kamu. Kalau di mulut bisa nggak? Oh boleh. Jadi ya udah, saya telan aja langsung. Saya langsung dikeluarin, langsung. Wah rasanya wow kata gua. Nah terus yang pas pindah ke dapur dia ngeluarin lagi? Iya ngeluarin lagi. Jadi keluar di
mana? Part 2-nya. Maksudnya di mana? Nggak pakai pengaman juga itu? Enggak. Apa yang pas di ruang itu, yang di ruang dapur itu, yang pas gua ngambil itu kan, yang dia berdiri, dia ngomong juga, keluarin di mana nih? Terserah deh, gua udah nggak tahu, gua udah di awang, gua melayang-layang kata gua gitu. Terus dia minta di mana? Ya udah, ya langsung di perut, langsung ke bawah lagi. Kan posisinya nggak gini Kak, dia berdiri dong, iya kan, gitu. Makanya kata dia, wah katanya gila, saya puas banget katanya. Biasanya kan kalau laki itu kalau dia lagi itu dia yang paling enak tuh yang pas keluar. Ya, tapi bisa 2 kali hebat juga ya, maksudnya udah keluar lanjut lagi. Iya. Berarti dia hype juga ya. Hyper juga Kak. Terus dia bilang katanya kalau misalnya laki-laki kalau misalnya udah keluar gitu kan, itu memuncaknya tuh yang paling istimewa tuh dari seorang pasangannya itu dengan spermanya ditelan Kak. Gitu. Kenapa? Jadi memang pada dasarnya laki itu seperti itu. Jadi, daripada dibuang biasa. Lebih enak antara dua Kak. Kalau dari saya tahu ya dari pemikiran laki gitu kan. Nah yang lebih enak tuh di dalam, sama ditelan di mulut juga. Jadi kayak ngerasa tuh pasangan tuh jadi lebih sayang gitu loh Kak. Daripada lebih dibuang kayak, gitu aja. Daripada ditaruh kayak, di pengaman di jadi kalau pakai alat tuh jadi nggak enak Kak, ke kitanya rasanya juga nggak enak. Itu kan berupa karet kalau kayak gitu. Penghalang ya? Jadi mendingan enakan langsung gitu aja. Nah terus pas abis udahan itu, kan udah keluar di luar tuh di dapur. Terus gimana? Ngobrol-ngobrol lagi kah kalian atau kayak buru-buru udahan atau gimana? Iya ngobrol-ngobrol lagi di situ. Udah keluar, terus dia mulai lagi dari leher dari segala macem, terus saya sambil bercakap-cakap gitu ya, kok kenapa sih rasanya beda banget gitu kan, beda. Gue juga ngerasa sama suami gue juga nggak kayak gini Kak rasanya, pokoknya beda banget dari suami yang dulu sama sekarang. Jadi kita tuh benar-benar menikmatinya tuh udah langsung disitulah gitu tempatnya gitu, itu aja sih. Nah terus pas abis itu nggak lama istrinya datang gak tuh? Enggak, belum datang. Jadi dia tuh kalau misalnya itu bawa handphone Kak, lagi dibawa di kantong. Tiba-tiba istrinya nyelonong masuk? Enggak, jadi setiap apa-apa memang selalu izin dulu ke suaminya. Makanya gue bercandain Kak, sekalian Pak handphone gantung, pakai gantungan, di sini pakai karet. Kata gue gitu kan. Ketakutan ya? Iya ketakutan, memang nggak mungkin kata dia, istri saya tuh langsung tiba-tiba buka pintu atau segala macam pasti telepon dulu gitu. Udah memang prinsipnya seperti itu mungkin ya. Oke. Gitu. Terus setelah itu kalian bekerja kayak biasa gitu, nggak ada kecanggungan? Iya, kalau misalnya ada istrinya gue canggung Kak. Gimana tuh coba, misalnya kan setelah kejadian itu kan pasti istrinya pulang dong. Iya. Keesokan harinya pasti lo menghadapi hari-hari ketemu dengan istrinya, ketemu dengan dianya, mungkin dengan anaknya, itu gimana tuh? Iya, jadi gue tuh ngerasa canggung aja kalau kerja, kalau apalagi kalau misalnya ada istrinya, ada anaknya gitu kan. Gue takutnya ada sisi lain ada kegapnya atau gimana ya Kak. Gue juga udah antisipasi dong. Aduh gimana nih gitu kan. Tapi dengan si bapaknya udah WA duluan, tenang aja, pokoknya kamu bener-bener the best katanya gitu. Dia bilang seperti itu. Tambah yakin dan semangat. Betul. Abis itu lu dikasih duit nggak? Apanya? Dikasih duit nggak? Waktu itu sih pas lagi ditransfer gajinya ditambahin Kak. Dilebihin berapa? Jadi kalau misalnya kan biasanya kan kalau ART itu kalau nginep dan tidak itu beda ya. Beda harganya juga gitu kan. Jadi misalnya tadinya 2 juta jadi 3 juta gitu. Emang yang transfer dia? Iya. Bukan istrinya? Bukan, kan memang yang mencari pekerjaannya memang suaminya. Jadi pas gua lihat itu transferan udah masuk ya katanya gitu kan. Gitu pas udah besokannya nih udah masuk, cek aja dulu gitu kan. Wah ternyata gila, gue nambahin 1 juta. Lumayan juga kan gitu. Terus gue bilang ini untuk gaji aja nih Pak. Iya kan saya udah menjanjikan, ntar kalau misalnya anak sekolah saya yang tanggung gitu kan. Ya mungkin ini rezeki gue juga gitu Kak. Dengan dia kita kan memang harus intinya selalu jujur gitu kan dalam segala apapun, mau di mana kita harus intinya jujur itu aja. Gitu. Jadi gue rasa dia suka bukan karena kejujuran lo, karena emang dia aja emang mata keranjang aja ya kan? Ibaratnya mau lo jujur mau enggak, kalau emang dia suka pasti diembat juga kan. Tapi dia cerita juga Kak, katanya memang sebelumnya pernah dia menyukai seorang ART juga, tapi beda sama yang gua. Bedanya?
ya beda aja pokoknya dari cara kerjanya. Jadi setiap orang tuh cara kerja beda-beda, Kak. Jadi mau kerja dia misalnya cuci piring atau masak atau nyapu gitu kan. Dari itu beda-beda orang, beda-beda tangan gitu. Jadi makanya yang spesial tuh gua katanya dari sebelum-sebelumnya. Nah, setelah lebih wow lagi, beda lagi. Jadi gua tuh istimewa katanya gitu. Nah, itu lu menjalani berapa lama? Terus-terus? Iya, menjalani terus-terusan itu hari-hari. sampai 1,5 tahun itu. Setiap malam selalu di rumah? Iya, selalu di rumah. Terus Nggak pernah diajak juga, keluar? Istrinya juga pas lagi keluar kota ya ke Yogyakarta, gue juga sampai berhubung juga di kamar ininya lagi. Kamar istrinya? Iya, Anaknya di mana itu pada saat itu? anaknya kan kuliah semua, nggak ada yang di Nah, Australia itu berarti juga. lu pas masuk ke rumah ke kamar istrinya berbeda dong. Itu Wah, suasananya beda gimana banget coba? itu mah. Gua ngerasa lebih mewah. Jadi kayak bos aja gua kan. Jadi Kata itu gua, awalnya gimana pada saat dia ngajakin iya, ke dia kamar? ngomongnya awalnya seperti ini. Kita cari sensasi baru yuk katanya. Maksudnya apa ya Pak? Gua sambil begini genit gitu kan. Maksudnya apa sih? Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu deh katanya. Kita cari sensasi baru, kita gaya baru biar gua tuh ngerasa katanya lebih enak, lebih menikmati katanya. Ya udah tanpa basa-basi gitu kan, gua digandeng, gua apa? Terus ya sebelumnya gua dibeliin baju itu juga sih, Kak. Gitu. Bukan punya istrinya, bukan? Bukan dong, baru dong dibeliinnya. Masa gua bekas? Kali aja dia pengen membayangkan kayak sama gitu. Enggak, dia ya? beliin baru, dia apa makanya dia ngomong ini pakai nih katanya gitu kan. Ya udah gua pakai di kamar mandi keluar gitu kan. Udah di situ udah Si apa bajunya yang apanya, dibelikan? warnanya sih hitam gitu ya, yang kelihatan bahannya aja gitu. Semuanya kelihatan, jadi transparan aja. Pokoknya udah kelihatan lekukan gitulah gitu. Pas dia ngelihat lu ganti baju gimana? Ya apa ya, pokoknya wah saya juga udah ngerasanya gimana Tidak gitu kan. terlalu berlebihan memuji, Tuh. tapi langsung kepada inti. Setelah lu ganti baju itu, apa yang dia lakukan? Nah di situ udah mulai dia ngobrol lagi katanya, kamu keberatan nggak katanya kan, kita di sini, kita di sini gitu kan. Dia bilangnya kalau itu bukan ML Kak, Bercinta. bercinta. Ya saya sih ragu aja Pak, ya udah nggak usah panggil bapak, udah panggil aja saya apa, terserah kamu mau koko mau apa, kan dia kan Chinese Kak, ya. Terus saya bilang ya saya emang panggil nama aja lah gitu kan. Ya udah gue panggil nama dong. Nah di situ dengan biasa pemanasan dulu ya kan, gitu kan. Udah, nah pas gua keluar pakai baju itu yang transparan itu kan, gua langsung keluar, udah langsung saya digendong Kak, digendong lagi. Dia sukanya gendong gua Kak. Mungkin tingginya juga agak jauh ya. Jadi Dia mungkin, tinggi. ya paling berapa ya, 170 lebih ya. Kalau saya kan nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga ya Kak ya. Ya udah dengan itu digendong, terus langsung ke kasur dong. Biasa pemanasan dulu lah ya. Kasurnya empuk lah ya. Wah, Kasur iya. nyonya. Kasur nyonya, jadi berasa nyonya Terus gua. ada AC ya kan? Iya. Di Ada situ AC. juga ada foto-foto keluarganya. Kak, anaknya, istrinya gitu. Gua kayak berulang kok sambil gua natap. Wah, kata gua gimana ini kan? Enak gak enak, bener gak? Tapi kan ya begitu, gimana ya Kak, kalau kita udah berhubungan juga ngerasain ya udah Dinikmatin. nikmat aja. Mau gimana lagi Mau ya gimana kan? lagi. Udah Itu dia permainannya gimana di kasur itu? Maksudnya apakah lebih beringas? Apakah? Iya, dia mungkin kalau kita itu habitatnya kali ya, tempatnya dia di situ dibanding yang tadi dong. Daerah Dibanding kekuasaan dia dapur lah ya. sama yang iya, jadi mungkin ruangannya juga sempit gitu. Kalau itu kan lebih mungkin ya. Kalau kata hewannya udah lebih mengaung gitu.